sehingga pada akhirnya tidak turun terhadap masyarakat. Misalkan contoh pelatihan, gini contoh pelatihan kerja misalkan atau pelatihan UMKM itu dilakukan pemerintah hanya sebagai formalitas saja. Yang datang ke pelatihan itu bukan mencari informasi atau pengetahuannya, tapi mencari apa? Mencari uang transport, dan ini menjadi fakta. Yang Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Pramana di Ekonomi Case, podcastnya Anak Ekonomi. Untuk Ekonomi Case yang keempat ini kita bakal membahas eksplorasi peran dan fungsi mahasiswa di era digital. Untuk pembahasan kali ini, saya tidak sendiri dan saya akan ditemani oleh tokoh aktivis mahasiswa yang sudah expert di bidangnya sendiri, apalagi di peran fungsi mahasiswa. Dan juga beliau sekarang sedang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Tidak berlama-lama, kita panggil Muhammad Ramdan Suliana. Terima kasih teman-teman telah mengundang ruang diskusi ekonomi ya. Iya. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Ramdan Suliana, saya asli dari Bandung. Nah, alhamdulillah diamanahi menjadi Presiden Mahasiswa Unisba. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih dalam perihal peran fungsi mahasiswa di era digital nih, sebelumnya saya ingin menanyakan gimana untuk kabar Pres Ramdan sendiri pada hari ini dan sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah kabarnya sangat baik, apalagi kalau kabar saya baik, tapi kalau perihal demokrasinya sangat buruk. Waduh, ini sangat disayangkan dengan kondisi kita yang baik, tetapi negara kita perihal demokrasinya yang kurang baik di negara kita. Tetapi sebelum itu saya pengen mengulik terlebih dahulu dari Pres Ramdan sendiri untuk kesehariannya, kegiatannya apa saja sih Pres? Nah, kalau kesehariannya, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, yang pertama karena memang saya diamanahi menjadi Presiden Mahasiswa, terutama di Unisba, kita mengurusi kerja-kerja organisasi khususnya di BEM Unisba, mengerjakan proker, aker, kita terlibat dalam aktivasi ruang-ruang pergerakan, khususnya kemarin kita memperjuangkan salah satu warga Dago Elos yang mana memang hak tanahnya akan direbut oleh pemerintah dengan kesewenang-wenangan. Jadi kesibukannya memang kerja-kerja organisasi di ranah kampusnya, di ranah kota Bandungnya kita masih pada akhirnya membantu dan membersamai warga Dago Elos. Begitupun skala nasionalnya kita kemarin melakukan kajian bicara terkait kenaikannya harga beras. Gitu sih palingan kesibukannya. Nah, begitu banyak kesibukan keseharian untuk Pres Ramdan sendiri, apalagi selaku Presiden Mahasiswa yang begitu banyak kegiatan, baik itu di ruang lingkup internal kampus maupun skala nasional. Nah, mungkin di sini kan kita berbicara pembahasan peran fungsi mahasiswa di era digital. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, karena melihat fenomena-fenomena yang terjadi juga ya Pres, di sekeliling kita, baik itu di internal kampus maupun di masyarakat, begitu banyak baik itu mahasiswa maupun masyarakat sekitar kita kurang meleknya teknologi, apalagi di era digital yang sangat kompleks sekarang Pres. Nah, kira-kira bagaimana sih Pres kita sebagai mahasiswa nih dapat menggunakan teknologi dan media sosial ini untuk meningkatkan pengalaman akademis kita sendiri di era digital sekarang Pres? Nah, bicara terkait peran fungsi mahasiswa dan dikaitkan dengan era digitalisasi. Nah, yang pertama memang di fungsi peran mahasiswa itu mungkin teman-teman juga mengetahui peran fungsi mahasiswa salah satunya adalah social control ya. Bagaimana mahasiswa ini bisa mengkontrol dalam segala kebijakan yang ada hari ini lewat media sosial. Jadi jangan pernah takut ketika memang bersuara di media sosial. Nah, yang paling terpenting itu adalah ketika kita bersuara, kita bertanggung jawab. Apa yang kita omongkan, apa yang kita ketik, itu akan terekam seumur hidup oleh media sosial. Maka bijaklah dalam media sosial. Nah, media sosial ini bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kita mahasiswa untuk pada akhirnya memperjuangkan hak-hak rakyat, kita memperjuangkan hak-hak buruh, petani, dan lain sebagainya. Tapi media sosial bisa menjadi sebuah kelemahan ketika kita tidak bijak menggunakan media sosial. Seperti apa?
Gini, kelemahan dalam media sosial, kita cenderung terlena akan hiburan-hiburan yang bersifat fana. Dalam artian misalkan kita mendengarkan atau menonton TikTok yang tidak berfaedah sehingga pada akhirnya membuang-buang waktu. Padahal kita bicara terkait media sosial, segala informasi kita bisa dapat. Tapi bagaimana informasi itu bisa kita pilih dan kita pilih gitu. Nah, hubungannya adalah kita menghadapi era digitalisasi, kita menghadapi fenomena post-truth. Jadi post-truth itu adalah, bahasanya adalah pasca kebenaran. Jadi segala informasi di media sosial itu kita mendapatkannya terlalu mudah. Sehingga kita tidak bisa mengetahui atau kesulitan mengetahui bahwa berita ini benar atau salah. Makanya ada yang namanya hyper realitas. Jadi hyper realitas ini adalah mencerminkan sebuah keadaan, informasi terlalu banyak, sehingga pada akhirnya kita kesulitan untuk mendapatkan informasi yang benar atau yang tidak benar. Nah, begitu banyak fenomena di era digital dan juga begitu banyak informasi-informasi di era digital sekarang, apalagi begitu banyak berita-berita, mungkin kita untuk susah memilih apakah itu benar maupun itu salah. Terkadang dengan begitu banyak berita sehingga kita kebingungan apakah itu benar, dan juga melihat fenomena yang terjadi juga itu begitu banyak gitu, dari baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat dengan berita yang ada dan juga langsung mengatakan bahwa itu benar padahal belum ada validasi bahwa itu kebenaran Nah, dan juga kita bisa mengaitkan juga dari berita-berita tersebut, apalagi di era digital sekarang, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa nih dengan kondisi era digital yang sangat meluas sekarang untuk meningkatkan di bidang akademis kita sendiri karena kan begitu banyak gitu fenomena-fenomena terjadi, informasi-informasi terjadi, tetapi tidak mengangkat untuk tingkatan di bidang akademisnya. Ketika di bidang akademisnya seperti apa Nah, jadi kan sebenarnya nih kalau bicara tadi peningkatan akademis di ranah digital ya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini kan, makanya saya tadi bilang bahwa media sosial ini bisa menjadi sebuah kekuatan ketika orang bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak. Nah, dalam konteks bijak ini adalah bagaimana seorang misalkan mahasiswa menggunakan media sosial ini dengan apa? Dengan maksud tujuan apa? Satu, mencari hiburan atau mencari pengetahuan atau intelektual. Maka ketika tujuannya mencari pengetahuan dan intelektual, maka sudah banyak jurnal yang sudah di publish di Google, terus juga banyak kajian-kajian yang sudah dikeluarkan di berbagai media. Nah, bagaimana kita memilih dan memilah terkait berita tersebut gitu. Karena gini, bicara terkait media sosial, contoh kecilnya adalah masyarakat Indonesia hari ini cenderung pada akhirnya hanya menerima instan. Misalkan di TikTok, kita mendengarkan podcast yang 1 jam itu utuh, tapi di TikTok itu dipotong menjadi 15 detik. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Muncullah disinformasi, kesalahan informasi, kesalahan tanggap. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Muncullah perilaku yang tidak senonoh karena mendapatkan informasi yang tidak akurat. Nah, bagaimana untuk pada akhirnya melihat informasi ini benar atau tidak benar? Salah satunya adalah dengan logika, dengan pikiran, apakah informasi ini masuk di akal atau tidak. Misalkan gini, ada kadang ya di grup WA ibu-ibu, misalkan penemuan dinosaurus. Ibu-ibu yang cenderung pada akhirnya menerima spontan dan meyakini bahwasanya benar adanya dinosaurus. Padahal kan secara akal sehat, secara logika, sebenarnya kan dinosaurus ini udah punah berapa ribu tahun yang lalu. Nah, maka dari itu pentingnya pada akhirnya mahasiswa untuk pada akhirnya mencerdaskan di media sosial itu dengan memposting postingan yang baik gitu. Nah, agar media sosial itu, kalau bahasa kerennya FYP ya, FYP-nya itu bukan hanya yang joget-joget saja gitu, tapi bicara terkait edukasi terkait mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Khususnya di Unisba kurang apa lagi? Udah memiliki 10 fakultas, bicara kedokteran ada, bicara ekonomi ada, bicara hukum ada, bicara syariah, tarbiyah ada, psikologi bahkan ada, dan lain sebagainya, teknik ada. Nah, ini kita bisa memanfaatkan sebagai sumber kekuatan untuk pada akhirnya mencerdaskan publik. Lewat apa? Lewat media sosial.
Misalkan gini, aksi demonstrasi. Kalau misalkan pada akhirnya tidak berefek secara langsung, misalkan aksi turun ke jalan, kita bisa aksi di media sosial. Karena gini, fenomena hari ini ada ya slogan lah, tidak FYP, tidak akan mendapatkan keadilan. Nah, maka media sosial ini harus dipergunakan sebaik mungkin, karena yang bertanggung jawab ya diri kita yang memposting. Karena ketika kita memposting satu hal, itu kita tidak akan hilang postingan, itu akan abadi selamanya. Maka ketika diposting itu harus bijak pada akhirnya untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, begitu banyak tadi pembahasan, apalagi perihal meningkatkan akademis. Sebenarnya kembali lagi ya Pres ke mahasiswa, bagaimana cara mahasiswa itu mengolah informasi-informasi tersebut, jangan hanya mendapatkan secara instan tapi tidak mengetahui validitasnya seperti apa. Nah, apalagi Pres, begitu banyak kan dari teman-teman semua yang di luar sana maupun dari saya sendiri. Nah, begitu banyak aksi-aksi maupun demonstrasi yang ada, dan juga itu salah satu keresahan-keresahan masyarakat maupun keresahan-keresahan mahasiswa. Nah, untuk aksi sebelum kejadian aksi maupun demonstrasi sendiri Pres, apa sih Pres menjadi tahapan-tahapan untuk merujuk ke era digital ini Pres? Karena kan begitu banyak, terkadang ada yang menggunakan era digital ketika demonstrasi hanya untuk viralnya doang, hanya ikut-ikutannya doang, tetapi tidak mengetahui secara dalam apa makna demonstrasi tersebut Pres. Nah, menurut Pres sendiri, nah, ini kita bisa mengkaitkan antara peran mahasiswa tersebut untuk sebelum kita melakukan demonstrasi itu, tahapan apa saja sih Pres dari sebagai mahasiswa untuk dikaitkan ke era digital Pres, agar tidak hanya di tempat, tetapi kita secara informasi juga meluas, Pres. Nah, jadi gini, kalau bicara terkait tahapan aksi demonstrasi, yang pertama itu kami di BEM Unisba itu sudah merumuskan. Hal yang pertama itu adalah kajian. Nah, di dalam kajian ini kita langsung turun, misalkan kita kemarin kajian beras. Kita turun ke lapangan, kita turun ke pasar-pasar untuk pada akhirnya kita melihat apakah memang harga beras ini naik. Dan pada faktanya dan datanya beras naik dari yang awal itu beras medium 10.000 sekarang menjadi 14.000. Nah, hal-hal yang paling utama itu ketika melakukan aksi demonstrasi ini melibatkan rakyat atau tidak? Ini isu rakyat atau isu apa? Maka dari itu yang paling terpenting, saya ingat perkataan dari salah satu tokoh Semaun. Dia seorang tokoh dan ketua Sarekat Islam Merah. Di usianya 19 tahun, dia berpikir bahwasanya bagaimana menciptakan aksi demonstrasi ini yang melibatkan rakyat. Nah, Semaun ini dia terjun ke rakyat, mencium keringat rakyat, bukan berarti mencium itu mencium bau badannya, tapi mencium penderitaan rakyat, mendengar jeritan rakyat, sehingga pada akhirnya apa yang kita suarakan di aksi demonstrasi itu adalah keresahan yang sebenarnya itu keresahan dari rakyat. Oleh mahasiswa kita sambungkan, kita jembatani, kita sambungkan apa yang memang menjadi keresahan rakyat, itu kita sambungkan kepada pemerintah. Jadi mahasiswa itu posisinya di tengah. Jadi kalau dalam teorinya kelas sosial, kalau dari kata Karl Marx kan ada dua ya, kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, kalau Tan Malaka waktu itu dia bikin untuk melihat penderitaan rakyat, dia menyebutkan bahwasanya murba. Jadi kata murba ini pertama kali dia temukan ketika dia ke museum, terus berdialog dengan salah satu temannya, lalu di dalam sela dialog itu menemukan kata murba. Jadi murba ini diartikan sebagai rakyat jelata. Jadi penderitaan rakyat jelata memang yang diangkat tuh. Yang diangkat oleh Tan Malaka untuk menjadikan sebuah gerakan. Nah, khususnya dalam hal ini, kembali lagi apa yang harus kita siapkan untuk melakukan aksi demonstrasi? Yang pertama pasti kajian. Yang kedua, kajian itu pasti survei lapangan ya. Yang ketiga, itu bicara terkait konsolidasi. Konsolidasi menyatukan satu gagasan, menyatukan apa yang menjadi perbedaan menjadi satu narasi. Terus yang ketiga baru kita bicara terkait teklab ketika mau aksinya seperti apa, goal settingnya dan lain seperti apa. Nah, karena kita masuk di era digitalisasi, nah dari kajian itu kita rilis di media sosial setiap masing-masing, sehingga pada akhirnya di media sosialnya ada,
Nah, satu sisi untuk propaganda secara langsungnya membuat secara selembaran. Nah, jadi baru tahap tuh aksi demonstrasi. Jadi tahapannya jelas, yang pertama kajian, terus survei ke lapangan, terus yang ketiga konsolidasi, menyatukan satu narasi, yang ketiga baru aksi massa atau demonstrasi. Nah, berarti dari Pres sendiri, apalagi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sendiri, itu sudah menggagas ya Pres, ataupun merumuskan gitu tahap-tahapan dengan di era digital, salah satunya dengan kajian, merilis di media sosial. Nah, itu salah satu bentuk usaha ataupun upaya lah dari teman-teman Presiden mahasiswa maupun jajarannya sendiri untuk mengetahui dan juga menyebar informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena kan secara nggak langsung ya Pres, melihat juga ketika kita hanya kajian, tidak mengikuti dengan era sekarang, era digital, nah, semua yang ada di luar sekitaran kita itu tidak mengetahui apa yang menjadi informasi. Tetapi dengan era digital ini sangat mengetahui secara menyeluruh. Nah, sekarang ada beberapa Pres mungkin fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial, contohnya ada bullying, rasisme Pres. Nah, itu kita sebagai mahasiswa tuh apa sih Pres yang harus kita lakukan, dan tanggapan kita sendiri sebagai mahasiswa ketika melihat informasi di media sosial sendiri perihal rasisme, bullying, karena ini udah menyangkut ras maupun budaya Pres. Nah, jadi yang paling pertama harus dilakukan ketika kita mendapatkan informasi di media sosial mengenai rasisme, begitu dengan bullying. Nah, inilah tugas mahasiswa sebagai social control. Nah, mahasiswa ini kan punya segudang informasi. Bahkan mahasiswa ini dia di kampus ini kan sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Bicara terkait rasisme, nah itu kan bicara terkait perbedaan. Nah, hal yang paling mendasar itu ketika munculnya bullying, munculnya rasisme, bagi saya itu hanya ada dua. Hanya dua. Yang pertama, dia tidak memahami bahwasannya perbedaan. Yang kedua, dia semena-mena bahwa yang berbeda itu pasti bertentangan. Maka yang paling terpenting itu adalah untuk meluruskan pemikiran yang bagi saya sesat ya, ketika sebuah perbedaan dianggap sebuah pertentangan. Jadi yang paling penting itu tidak semua yang berbeda itu bertentangan. Nah, kalau misalkan konsep dalam berpikirnya bahwa semua yang berbeda itu tidak bertentangan, maka setiap perbedaan itu tidak akan bertentangan, maka tidak akan munculnya rasisme. Maka dari sinilah edukasi mahasiswa harus sampai terhadap lapisan masyarakat. Bisa dari lewat media sosial, bisa lewat langsung terjun ke masyarakat bahwa perbedaan itu tidak selalu dan tidak perlu dipertentangan. Yang penting kita bisa menghargai apa yang namanya perbedaan. Nah, yang paling penting dalam menuntaskan permasalahan rasisme dan bullying, yang paling terpenting adalah edukasi terhadap masyarakat. Untuk pada akhirnya menerima perbedaan, saling menghargai, sikap toleransi, gitu nggak? Nah, begitu banyak Pres sebenarnya upaya-upaya yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa ya Pres. Yang tadi edukasi, baik itu melewat media sosial maupun langsung terjun langsung ke lapangan. Karena Pres begitu banyak lah di media sosial perihal rasisme. Karena dengan perbedaan yang Pres Ramdan jelasin tadi. Karena di situ peran kita bagaimana sih cara mahasiswa ini untuk memberikan edukasi secara menyeluruh. Karena kan untuk anggapan masyarakat sendiri kebanyakan bahwa perbedaan adalah suatu pertentangan. Padahal dengan yang ada perbedaan, bagaimana cara kita menghormati perbedaan, baik itu suku, ras, maupun agama yang ada di Indonesia sendiri. Nah, di sini sangat begitu terkait perihal peran mahasiswa, sosial kontrolnya yang lebih kita perdalami, Pres. Nah, tetapi kan begitu banyak sebenarnya peran fungsi mahasiswa, Pres. Nah, untuk di peran sendiri kan itu ada sebagai aspirasi masyarakat, kontrol politik, dan juga ada penyambung lidah dari pemerintah ke masyarakat, Pres. Nah, untuk peran mahasiswa dari ketiga tersebut, Pres, gimana sih, Pres, cara kita sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikannya, Pres, di era digital sekarang, Pres? Karena secara nggak langsung
masyarakat kita sudah semua informasinya hanya di digital, karena agar kita bisa luas menjangkau masyarakat kita baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, Pres. Itu bagaimana cara kita mengimplementasikannya, Pres? Nah, kalau tadi bicara, kan sebenarnya banyak ya peran fungsi mahasiswa itu, ada agent of change, guardian of value, dan lain sebagainya lah. Cuman memang bicara bagaimana caranya, bagi saya cukup memahami apa yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi. Poin yang ketiga itu kan bicara terkait pengabdian. Maka bicara terkait poin yang pertama itu adalah pendidikan, terus yang kedua adalah pengajaran, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam poin tridharma perguruan tinggi ketika diimplementasikan secara langsung dan secara bijak, bahwa ini akan terciptalah kecerdasan dari masyarakat. Apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, apa yang kita peroleh di bangku perkuliahan, itu bisa terwujud atau bisa disampaikan kepada masyarakat. Bicara terkait tadi rasisme, bullying. Misalkan kita di Unisba ada fakultas psikologi yang memang mempelajari bagaimana karakteristik manusia. Nah, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Bicara terkait tadi poin pengabdian. Jadi disiplin ilmu dari setiap kampus itu bisa kita aplikasikan terhadap masyarakat. Nah, hari ini sudah sejauh mana mahasiswa mengaplikasikan disiplin ilmu masing-masing terhadap masyarakat? Itu yang harus menjadi pertanyaan besar. Kenapa misalkan masyarakatnya masih ada yang buta huruf? Kenapa sih masyarakatnya masih ada yang kesulitan mencari pekerjaan? Apakah tidak ada pelatihan skill yang diberikan? Terus pengabdian. Nah, bicara terkait pengabdian masyarakat, mahasiswa hari ini masih kegugupan untuk bicara terkait pengabdian masyarakat. Karena apa? Poin dari kedisiplinan ilmu pengetahuannya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak menerima apa yang disebut dengan social control, agent of change, dan lain sebagainya. Nah, Pres, di sini kan kita tadi membahas bahwa adanya rasisme, bullying ada di media sosial sendiri. Nah, ketika kita kan sebagai mahasiswa juga harus melek akan perekonomian di Indonesia sendiri, baik itu di lingkungan kita maupun secara menyeluruh, Pres. Nah, begitu banyak isu-isu yang beredar, Pres, permasalahan ekonomi, baik itu turunnya bahan-bahan yang menjadi perekonomian setiap desanya, contohnya seperti ada beberapa mata pencaharian, dan juga begitu meningkatnya biaya bahan pokok kita, Pres. Nah, untuk isu-isu tersebut, Pres, apa sih, Pres, kita sebagai mahasiswa tuh cara kita menanggapi isu-isu tersebut seperti apa, Pres, dan apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, Pres, dengan isu-isu yang beredar perihal perekonomian yang ada di negara kita, Pres? Nah, jadi kan kalau bicara terkait konteks perekonomian, memang tujuan ekonomi kita itu kan kalau nggak salah sekitar 5,7 ya, 5,7%. Nah, bagaimana sih untuk padanya memunculkan atau meningkatkan perekonomian di setiap daerahnya? Yang pertama itu bicara terkait pengelolaan dana setiap daerahnya. Nah, setiap daerah itu memiliki tempat wisata. Setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing yang bisa menjadi sumber pendapatan sebuah daerah. Nah, dalam pengelolaannya, kadang memang pemerintah ini tidak menyalurkan dana ini sesuai dengan tidak sesuai efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya tidak turun terhadap masyarakat. Misalkan contoh pelatihan, pelatihan kerja misalkan, atau pelatihan UMKM, itu dilakukan pemerintah hanya sebagai formalitas saja. Yang datang ke pelatihan itu bukan mencari informasi atau pengetahuannya, tapi mencari apa? Mencari uang transport. Dan ini menjadi fakta yang dan apa lagi-lagi saya katakan ini miris. Ketika apa? Ketika tidak adanya ketegasan pemerintah terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya programnya bagus bicara terkait pelatihan, tapi yang mengadakan pelatihannya kadang yang yang ikut pelatihan itu bukan mencari informasinya, bukan mencari tahu
bagaimana misalkan pelatihan UMKM ini, tapi hanya mencari uang transport. Nah, itu yang menjadi miris. Padahal ketika program ini secara benar, misalkan pelatihan UMKM jalan tuh informasinya sampai, sehingga pada akhirnya, nah ini menjadi sumber pendapatan yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah sebenarnya Pres, tadi begitu banyak penjelasan perihal perekonomi, begitu banyak sebenarnya Pres program-program pemerintah gitu yang begitu bagus, tetapi dengan ada beberapa oknum juga dari pemerintahnya sehingga program-program tersebut tidak terlaksana secara maksimal Pres, dan juga untuk masyarakat juga tidak merasakan secara menyeluruh program-program tersebut. Itu sangat disayangkan ya Pres. Nah dari kita sendiri Pres, dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut Pres, kita sebagai mahasiswa sudah mengetahui permasalahan yang terjadi di pemerintah kita sekarang Pres, baik itu perihal program perekonomiannya dan sebagainya Pres. Dengan banyak gitu di era digital sekarang, di media sosial, informasi perihal korupsi dan segalanya isu-isu tersebut Pres. Nah dengan isu-isu tersebut Pres, untuk sebagai mahasiswa tersebut, apa sih Pres yang harus kita lakukan agar isu-isu tersebut Pres, bahkan permasalahan tersebut yang terjadi di negara kita sendiri, baik itu di masyarakat maupun pemerintah, bisa diselesaikan Pres? Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri Pres? Nah, karena kita mahasiswa ya, bukan hanya dan identiknya dengan demonstrasi, tapi yang perlu kita ketahui itu bicara terkait dan aksi dan advokasi. Nah, aksi itu bicara terkait demonstrasi. Nah, pengawalan habis dari aksi itu ada advokasi. Nah, advokasi ini tugasnya apa? Apalagi kita mahasiswa. Nah, di advokasi ini kita membuat segudang laporan yang berbentuk dengan naskah akademik. Nah, misalkan ketika pemerintah membuat kebijakan yang sewenang-wenang, maka mahasiswa itu ada dua fungsi. Yang pertama melakukan aksi, yang kedua bicara terkait advokasi. Ini hanya bicara terkait cara doang. Nah, kalau bicara aksi ini kan kita bicara terjun ke lapangan. Sama halnya dengan kalau di media sosial, kita misalkan memposting di media sosial. Nah, kalau advokasi itu bicara terkait pengawalan, sehingga pada akhirnya kebijakan yang kesewenang-wenangan itu bisa kita gagalkan dengan apa? Naskah akademik. Naskah akademik ini kita kaji di dalam kampus sesuai dengan disiplin masing-masing. Misalkan bicara terkait, ya lagi-lagi kita bicara terkait harga beras saja. Harga beras kenapa bisa naik? Dalam menurut ekonomi seperti apa? Dalam hukum seperti apa? Nah, dalam psikologi pun bisa kita gali. Misalkan gini, apa dampak kenaikan beras terhadap psikologi masyarakat? Nah, terus dari hasil kajian itu makalah disebut dengan naskah akademik. Yang terakhirnya adalah bicara terkait policy brief atau kebijakan yang kita tawarkan juga. Mahasiswa jangan hanya bisa demonstrasi, tapi kita juga harus bisa membuat satu solusi juga, penawaran terhadap pemerintah. Ya misalkan itu dengan policy brief. Ketika ada kebijakan yang kesewenang-wenangan, kita tawarkan solusi. Ini kajian yang kita berikan. Jadi ada tiga sebutan kalau dari mahasiswa. Adanya mitra solutif sebagai solusi ke pemerintah ketika ada kesewenangan dari pemerintah. Mitra kritis, kita mengkaji segala kebijakan yang ada di pemerintahan sehingga pada akhirnya penerapannya sampai tidak terhadap masyarakat. Nah, itu fungsi dari mahasiswa sebagai social control. Nah, terus yang ketiga itu bicara terkait mitra kerjasama gitu. Nah di sini Pres tadi kan sempat Pres Ramdan sendiri menjelaskan bahwa adanya mitra solutif, kita memberi solusi ke pemerintah. Nah mungkin pasti ada tahapan-tahapannya gitu untuk ketika kita memberikan solusi ke pemerintah itu seperti apa, dan kita untuk menjalin kerjasama ke pemerintah itu seperti apa. Nah itu tahapannya seperti apa Pres, ketika emang kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita harus kritis akan isu-isu terkini dengan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, di situ kan pasti ada tahapan-tahapannya dengan apa yang menjadi pemahaman kita kasih solusi yang terbaik. Nah, tahapan tersebut seperti apa, Pres, untuk memberi solusi ke pemerintah tersebut, Pres?
Nah, tahapan yang paling awal itu adalah kita mengetahui apa saja yang menjadi program kerja dari pemerintah kota misalkan. Pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, kita mengetahui dulu misalkan konteksnya adalah pemerintah kota. Apa saja yang memang menjadi program utama pemerintah kota dalam 1 tahun ke depan atau misalkan 5 tahun ke depan. Nah, kita harus tahu dulu nih. Sehingga apa? Sehingga ketika penerapannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi programnya, kita bisa mengkritik di situ. Jadi hal yang pertama itu adalah mengetahui apa yang memang menjadi program. Apa yang memang menjadi program, apa yang memang menjadi capaian di suatu daerah, kota, provinsi, pusat. Maka dari itu kita bisa kritisi. Ketika memang ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka kita kritisi. Nah, terus yang kedua, maka ketika pengawalan program-program pemerintah kita sudah dikawal. Nah, ketika memang pemerintahnya sudah diingatkan, dalam artian kita ingatkan dengan naskah akademik bahwa program Anda tidak tercapai gara-gara ABCD dengan naskah akademik. Nah, ketika memang tidak juga kunjung diindahkan, maka aksi demonstrasi. Jadi aksi demonstrasi itu langkah kedua sebelum pada akhirnya kita mengawali dari langkah pertama dulu, yaitu membuat kajian. Baru dari kajian melakukan aksi demonstrasi. Jadi langkah yang paling awal itu adalah mengetahui apa yang memang menjadi program, apa yang menjadi capaian. Nah, karena kita kemarin habis, ini agak melebar dikit ya. Ya, Pres. Kita menghadapi kemarin tahun pemilu lah sekarang ya. Kemarin kita 14 Februari menghadapi Pilpres, belum nanti kita menghadapi Pilkada, Pilgub. Nah, ini kita harus kritisi juga nih bicara terkait Pilkada dengan Pilgub. Karena apa? Yang menjadi sebuah capaiannya apa? Visi misi dari seorang pemimpinnya apa? Program-program pemimpinnya apa? Apakah dia pro terhadap rakyat atau pemerintah ini pro terhadap pemilik modal? Nah, jadi hal yang paling terpenting itu kajian mengenai program apa saja yang menjadi capaiannya. Nah, begitu banyak ya, Pres, pembahasan kita tadi perihal peran fungsi mahasiswa seperti apa terhadap era digital, dan juga kita membahas informasi-informasi yang ada di media sosial, baik itu rasisme, bullying, bahkan sampai kita membahas perihal perekonomian negara kita, Pres. Nah, mungkin Pres, terakhir Pres, untuk teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang ada di luar sana, boleh minta tip and triknya, Pres, untuk bagaimana cara kita menangkap informasi secara benar, Pres. Jangan sampai ketika ada informasi maupun isu-isu yang ada, kita terima secara mentah, Pres. Nah, boleh kasih tip and trick, Pres, untuk teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat di luar sana, Pres. Nah, tip and tricksnya adalah yang pertama adalah memperbanyak bacaan. Literasi digitalnya harus ditingkatkan, sehingga pada akhirnya ketika bacaannya sudah banyak, literasi digitalnya sudah mumpuni, ketika mendapatkan informasi, kita tidak langsung menerima informasi ditelan mentah-mentah, tapi kita menelaah informasi tersebut dengan apa tadi, bahan bacaan dan literasi digital. Kita harus mengetahui juga ketika mendapatkan suatu informasi, maka harus dilakukan konfirmasi dan verifikasi. Nah, jadi tipsnya hanya simpel sih sebenarnya, perbanyak bacaan, terus literasi digitalnya ditingkatkan. Terus yang ketiga itu bicara terkait bijak dalam media sosial. Itu aja sih sebenarnya. Kalau tip and trick-nya gak usah terlalu banyak harus apa-apa. Ya ketika teman-teman, sebenarnya gini, ketika teman-teman banyak bacaan, ketika teman-teman literasi digitalnya sudah mumpuni, teman-teman bakal mengetahui suatu berita itu benar atau salah. Baik, teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di luar sana, itu adalah beberapa tip and tricks dari Presiden Mahasiswa di Universitas Islam Bandung sendiri. Jangan sampai informasi-informasi yang ada, isu-isu yang ada, itu ditelan mentah-mentah. Yang penting apa yang menjadi tip and tricks tadi itu dilakukan dengan perbanyak bahan bacaan dan sebagainya, itu harus dilakukan. Mungkin terima kasih, Pres, untuk waktunya juga, dan juga terima kasih untuk penjelasan yang begitu mendalam
perihal bagaimana peran mahasiswa sebagai di era digital ini sendiri, Pres. Terima kasih banyak. Ini begitu banyak teman-teman mahasiswa di luar sana, pembahasan-pembahasan yang telah kita bedah dengan Presma sendiri yang expert di bidangnya. Terima kasih banyak, Pres. Mungkin dari podcast yang keempat ini adalah suatu momen sebagai mahasiswa dan juga harus mengetahui apa yang menjadi peran fungsi kita sendiri. Jangan sampai peran fungsi kita sendiri tidak kita lakukan. Karena banyak masyarakat yang sangat membutuhkan kita sebagai mahasiswa untuk penengah antara masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ekonomi Cast, podcastnya anak ekonomi. Terima kasih, Mas. Siap.